Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bisni Miftah, NIM 2215200781. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari materi pengantar ilmu hukum. Nah, adapun pengertian ilmu hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Hukum ialah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum. Adapun sejarah singkat dari ilmu hukum. Ilmu hukum berasal dari bangsa Romawi karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya, perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh hukum Romawi. Selanjutnya, kita beralih ke peran, fungsi, dan tujuan hukum. Adapun yang pertama itu peran. Peran hukum sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan. Yang kedua, sebagai sarana pembangunan. Yang ketiga, sebagai sarana penegak keadilan. Dan yang terakhir, sebagai sarana pendidikan masyarakat. Selanjutnya, yaitu adapun fungsi hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun tujuan hukum. Ketika kamu melakukan kesalahan atau pelanggaran, hukum dapat bertindak sesuai dengan wewenang. Karena itu, tujuan hukum mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan mengantisipasi di kekacauan lingkungan masyarakat. Baik, adapun di kodifikasi hukum. Pengertian kodifikasi hukum yaitu pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Dan berikutnya, perkembangan kodifikasi hukum. Hukum pidana dalam kitab undang-undang, hukum pidana, hukum perdata dalam kitab undang-undang, hukum perdata dan hukum dagang-dagang dalam kitab undang-undang hukum dagang. Contoh kodifikasi hukum, yaitu perkembangan hukum Indonesia telah memperlihatkan unifikasi maupun kodifikasi sangat sulit diterapkan di Indonesia karena kompleksnya masyarakat Indonesia. Selain itu, pluralis hukum berlaku di Indonesia, sehingga unifikasi menyeluruh sulit dilakukan, sedangkan kodifikasi hanya dapat dilakukan secara parsial. Berikut kita beralih ke pendapat saya sendiri tentang implementasi hukum, yaitu menurut saya sebagian besar hukum di Indonesia itu belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak tindakan pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Bahkan penegakan hukum di Indonesia termasuk lemah, maka sebagian masyarakat pun mudah untuk melanggar aturan-aturan tersebut. Dan kita sebagai masyarakat, kita harus bijak dalam memahami hukum. Karena berjalannya hukum di Indonesia tergantung pada kita juga yang diatur oleh hukum. Jika masyarakat sudah menanggapi dan menaati peraturan hukum dengan baik, maka pelaksanaan hukum pun akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Itu baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.